Itu menurut gue makanya kalau lu miskinnya jangan punya anak. Lu miskin jangan pacaran. Kemana banyak cowok yang ke-trigger bahwa ketika gue ngomong seperti itu split bill miskin. Lu memang miskin split bill. Jadi jawabannya adalah lu kalau lu pacaran tapi lu miskin, lu gak harus pacaran. Punya anak tanpa persiapan itu gimana bro? Kan itu jadi polemik sebenarnya sekarang. Yang disuruh vasektomi itu kan. Iya, Anak kebanyakan tapi gak bersiap. Katanya banyak anak banyak rezeki bro. Saya juga paham sih ya. Memang jadi kontroversi, tapi saya tahu bahwa kayak punya anak itu memang tanggung jawabnya tuh berat bro. Iya. Bukan berarti nggak happy punya anak, tapi karena saking happy-nya saya harus meningkatkan tanggung jawab yang saya miliki. Dan saya juga sangat menyayangkan banget nih, dimana kok kemarin ini ya ada berita bro, anak balita 2 tahun dipukul bapaknya karena berisik karena nangis. Itu kan karena anak kecil ya. Kok sampai dipukul kan? Mungkin dia tagihannya bro. Banyak tagihan. Ini karena dia dipukul. Nah, iya, karena itu... jadi gini, kenapa anak tuh dipukulin? Karena anak tuh jadi objek kekesalan orang tua. Ini yang gue pelajari. Anak tuh jadi objek kekesalan. Jadi mereka tuh hidupnya gagal, mereka bikin anak. Ketika tagihan debt collector datang, mereka ngerasa karena bayarin anaknya. Jadi ada dendam di hatinya. Iya. Itu menurut gue makanya kalau lu miskinnya jangan punya anak. Lu miskin jangan pacaran. Kemana banyak cowok yang ke-trigger bahwa ketika gue ngomong seperti itu split bill miskin. Lu memang miskin split bill. Jadi jawabannya adalah lu kalau lu pacaran tapi lu miskin, lu gak harus pacaran. Lu bagusnya mati aja. Gitu. Karena ini di zaman Roma bro, orang gak masuk tentara, gak punya status sosial tuh jadi sampah di pinggir jalan. Jangan punya pacar, jangan punya istri, jangan punya anak. Gitu. Lu cari jurang terus lompat. Ke barak aja. Iya. Lu latihan di barak dulu gitu. Jadi janganlah gitu. Kalau orang-orang yang kayak belum ada tujuan hidup tuh semua lu memberatkan orang lain, mau bawa orang ke dunia ini. Karena anak lu yang lu pukulin tuh dia nggak minta untuk dilahirin. Lu yang dengan sadar ngewe. Gitu. Jadi jangan aneh-aneh begitulah. Gitu. Karena cewek itu suka cowok kaya itu bukan matre, tapi kebutuhan biologis bro. Itu benar-benar kebutuhan biologis. Ya atau ini aja ya kayak cowok-cowok split bill ini aja ya suruh wajib militer itu bro. Iya, jadi harus wajib ya. Ke barak gitu. Iya. Ke barak. Benar. Nah, jadi jangan aneh-aneh kalian. Ada bro, ini ada kasus tinggalin bayi di depan pabrik bro. Nah, parah tuh. Ini kenapa kita jadi tempat aduan masyarakat ini? Bener. Ini bukan tempat aduan masyarakat loh. Tapi kemarin saya lumayan kesel sih. Saya lihat di jalan ya ada kucing putih bro. Terus kayak udah mati kucingnya gitu. Ya. Terus saya lihat nih ada mobil Avanza hitam melipir ke samping. Ya. Oh ternyata yang nabrak ada 4 cewek di situ naik Avanza hitam. Ya. Terus dibuka kan kacanya itu kayak ketawa-ketawa bro mereka bro. Kayak nggak ada rasa bersalah gitu setelah nabrak kucing itu. Ya, terus kayak Kali masa dia sedih ya? sedih. Kenapa lu sama kucing sedih bro? Terus kayak jadi inget ya kayak kucing saya di rumah jadi kayak saya juga malah ikut turun terus ngeliatin tapi udah kayak mati terus akhirnya ada orang minggirin terus mau dikubur gitu tapi sedih sih. Sih. Kucing mati tuh kayak Kenapa bro? Tapi orang punya itu kalau kecintaan sama binatang begitu bro. Kucingnya masih ya saya masih kemarin malam kan jadi sendiri pakai 911 kayak ada kucingnya udah mati itu kalau nggak mati saya bawa ke mobil saya taruh ke ini harus di pertolongan pertama itu. Pertolongan pertama ya? Iya ke pet shop tuh. Karena ada kan di sini rumah sakit pet shop tuh di dekat. Nah gue mau tanya tapi ini bro, gue mau tanya di dekat The Smith tuh. Kenapa orang cinta sekali sama binatang bro? Manusia itu banyak yang cinta sekali sama binatang, mereka belanya tuh luar biasa binatang. Ya ada yang cinta alkohol juga. Sedangkan manusia yang lain nggak dibela segitunya bro. Ada yang cinta alkohol, ada yang cinta sepak bola. Oh, ada yang cinta binatang. Ada pecinta wanita. Oke. Ya, Kayak siapa tuh bro pencinta wanita itu? Ya. Inisial kayak kacamata. Waduh. Ya, tapi nggak apa-apa kan orang selalu punya punya kesenangan masing-masing. Kalau saya emang kucingnya tuh banyak bro. Jadi saya punya kandang jadi saya punya shelternya ini kalau nggak percaya ya. Punya shelter ya dia? Nah ini saya punya kamera nih. Nah ini CCTV kandang kucing. Nah ada beberapa kucing nih sini. Cat lover kali Mas ada. Dia pengen bikin rumah sih kucing semua teman-teman. Ini, kucingnya. Nah ini kucing. Ini kucing. Nah tuh kan. Ada berapa bro?
Ada berapa? Ada 8 bro di satu kandang ini kucingnya. Nah ini kandang kucing ini. Jadi itu hobinya Kali Masada ya. Iya. Akademi Cat Lover. Bener. Yang penting Karena- ngurusin kucing. Tapi kucing itu kan ini bro, mereka nggak berterima kasih bro. Kucing itu nggak peduli sama manusia. Iya kan orang kalau tulus kan gak minta pamrih bro. Oh, Iya kan. Masa kita ngasih sesuatu, mana rasa terima kasihmu kan gak gitu. Cat bro. Lover Kali Masada ini. Orang kan tulus mencintai aja, nggak perlu dicintai balik kan. Karena ya itu tadi kita nggak minta di ini. Masa kucingnya kayak siap tuan gitu. Gak bisa juga. Nggak, kalau Iya anjing kan? kan dia reciprocity bro, dia memberikan kasih sayang balik bro. Kalau anjing itu, kalau kucing itu enggak. Ya menurut saya Kucing itu kalau lu mati, dia akan makan lu yang pertama. Kucing yang akan makan lu. ya saya nggak. Dia akan mulai dari yang paling lunak dulu, dari pipi lu, hidung lu, mata lu, habis itu baru makan. Kalau mati sama kucing. Ya nggak apa-apa lah bro. Oh, Nggak apa-apa. Karena ya kan nalurinya ya mungkin ya itu penjelasannya secara saintifik ya. IQ-nya anjing tuh lebih tinggi dari kucing. oh iya benar. Jadi dia mikirnya kalau kucing kan mungkin karena IQ-nya lebih rendah ya dia nalurinya lebih lebih nggak terarah ya. Ya. Karena kan kalau kucing itu juga emang satu rantai sama kayak singa dan sebagainya. Beda sama anjing. Ya. Anjing nggak di satu rantai yang sama ini. Lebih predatory kan sebenarnya. Predatory kucing. Kucing itu makanya. Makanya kalau lu buang anjing sama kucing yang biasa ya levelnya Iya. di jalan, yang pasti selamat kucing bukan anjing. Iya. Anjing pasti mati. Kalau anjing rumahan itu lu bewang keluar pasti mati. Kucing tuh masih bisa Kucing selamat. inilah, ke apa? Cari sampah itu bisa dia. Ke Makan. tempat pecel lele gitu. Iya, udah minta-minta muka sedihnya depan McD itu bisa. Iya, bener. Kalau anjing tuh mati. Kalau anjing rumahan lu lempar keluar terus mati. Bener. Ya kan memang begitu bro. Iya. Kucing. Yes. Tapi dari kucing tuh ya kita belajar bro. Sebenarnya sesuatu yang kita ngomong ya terlihat menawan ya kita memang harus ikhlaskan aja kalau memberi Betul. sesuatu. Jangan berharap dapat lebih. Ada yang bilang, bro, lu main hype nggak? Gue nggak peduli. Apa itu? Koin apa? Nggak koin. Oh. Maksudnya gue nggak peduli gitu loh. Gue pakai strategi gue sendiri. Gue happy. Nikmat hidup gue. Mobil banyak. Properti banyak. Kayak kok lu nggak ikut ini gitu loh. Makanya suka tanya, kok lu nggak ikut? Yos lah, biarkan yang miskin aja yang makan gitu kan, jangan gue. Gue udah cukup gitu loh. Gue tuh nggak gimana banget gitu loh. Kalau misalnya coba ya misalnya, gue saya matinya sudah nggak dapat duit lagi. Misalnya Bitcoin di 104.000 aja, yo wes gue. 104.000 terus gitu Iya, ya. yo Nggak apa-apa. wes. Iya. Bisa beli azimut, jangan charter jet. Masih enak lah, hidupnya masih enak. Kenapa kamu lebih milih pendekatan Austrian Economics daripada Keynesian? Ada apa dengan Keynesian? Karena Keynesian itu, ya gue nggak 100% setuju dengan Austrian dan 100% tidak setuju dengan Keynesian. Tapi menurut gue ada beberapa konsep yang gue nggak suka. Contohnya terlalu berpihak ke sesuatu yang sentralisasi. Jadi ekonomi itu selalu harus ada check and balances dan selalu harus diintervensi, itu gue nggak setuju dari sana. Bu Roti yang buka tempat biliar aja enggak lah. Orang ada di rumah, ada di kantor, ngapain buka tempat? Mau main tinggal ke depan, ngapain buka tempat? Tapi kan biasanya disewain bro, dapat passive income. Berapa? 50.000 sejam. Bagus coli gua. Dari buka tempat. Itu bisnis paling jelek tuh di dunia itu. Apa itu? Tempat biliar. Iyalah, lu meja berapa? Lu meja hanya bisa 40 juta. Paling lu beli bekas 35 juta. Meja berapa? 20. Tempatnya tuh Lama RAB udah berapa M bro? Balik Ya, modalnya punya lama bro. Per jam lah saya misalnya lu sewa 60.000 gitu kan. Lama balik modal lama banget. Lu harus cuma bisa duitin tuh dari F&B. Tapi kenapa gak buka restoran sekalian? Oh, Mindset bro. Makanya gue bilang mindset. mindset. Lu tinggal cari. Ada gak ya buka tempat biliar di Indonesia kaya? Jawabannya gak ada. 0. Jadi gue gak akan pernah buka tempat. Gitu. Kalau jualan meja ada yang kaya gak ada di luar negeri. Tapi bukan di sini. Enggak lah. Itu kayak Tapi kan tipikal biliar bisnis coffee shop. Bro. lagi ini kan, lagi naik daun kan sekarang. Oh naik daun banget, tapi ya bukan berarti gue tuh nggak FOMO untuk buka tempatnya. Kalau misalnya mau buka tempat-tempat yang FOMO-FOMOan ya gue mending buka tempat pedal.
Iya. Padahal bisa 400-500 ribu sejam 12 jam Dua sehari. ya olahraga yang lagi naik daun kan sekarang. Iya. Biliar sama pedal kan. Iya, biliar sama pedal lagi naik. Kalau cowok-cowok banyak biliar, karena menurut gue biliar tuh persepsinya berubah. Dulu kan itu kayak tempat main LC dan lain-lain kan. Sekarang tuh udah jadi olahraga gitu. Jadi menurut gue itu udah kayak sedikit transisi tuh. Oh iya. Jadi anak-anak SMA tuh main biliar tuh boleh Emang sama orang tuanya. lagi happening pedal sama Lagi happening. Kalau misalnya ada bilang tadi disebut Yes. nama kayak tempat biliar ini bukannya gede bro. Ya kalau gede orang udah kaya kan. Lu sebutin gue aja satu yang kaya di Indonesia, bisnisnya juga buka tempat biliar 0 anjing. Kan lu tinggal hitung bos per meja itu duitnya dari minuman sama F&B-nya. Makanya biasa dikasih popcorn tuh lu kalau main tuh biar aus beli minum. Kira gue nggak paham begitu. Tumpah lagi nih Red Bull gue nih.